Punya penyakit asam lambung, boleh nggak diet? Aman nggak kalau diet? Kondisi skinny fat, harusnya ngurangin lemaknya dulu atau nambahin massa ototnya lebih dulu. Merasa bersalah berlebihan ketika bablas makannya, bahkan berusaha dikeluarkan kembali dengan cara dimuntahkan. Hari Senin nih, hari yang ditunggu-tunggu. Siapa juga nungguin hari Senin? Malah rata-rata pada males ya, karena hari Senin harus kembali masuk kerja. Tetapi jangan khawatir untuk menemani hari Senin kalian, karena hari Senin waktunya apa Mbak Google? Waktunya Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai Q&A hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Tumben, template bosku. Pasrah Mbak, lagi abis ide. Slebeo. Ya udah nggak pakai lama lagi, kita mulai saja Q&A kita hari ini. Pertanyaan yang pertama. Hai Kak, aku mau nanya Kak. Aku ini penderita asam lambung Kak. Pengen mulai diet karena berat badan udah berlebih. Tapi takut asam lambung kumat Kak kalau dietnya asal. Ada tips diet untuk penderita asam lambung kayak aku nggak Kak? Terima kasih. Jangan takut. Ketika mah melanda, atasi dengan... Canda ya, itu mah iklan. Punya penyakit asam lambung, boleh nggak diet? Aman nggak kalau diet? Sebelumnya bedakan dulu antara asam lambung, mah, dan tukak lambung karena berbeda. Tetapi jangan self-diagnose ya, jangan diagnosis sendiri. Carilah dokter tenaga ahli untuk mendapatkan diagnosis yang benar dan tepat. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease, benar nggak tuh nyebutnya? Atau biasa disingkat dengan GERD, adalah nyeri dada yang diakibatkan karena asam lambung yang naik ke kerongkongan. Kalau kondisinya lagi kumat nih istilahnya, kondisi asam lambungnya lagi naik, sebaiknya fokus dulu ke penyembuhannya. Kalau gejala-gejalanya sudah reda, baru bisa fokus ke penurunan berat badannya. Terus gimana nih tipsnya? Sebenarnya dengan menerapkan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat sudah membantu menyembuhkan penyakit asam lambung tersebut. Karena ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat, otomatis kita mencukupi semua yang tubuh kita butuhkan dan memberikan kesempatan untuk tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita dan memperbaiki kesehatan kita termasuk asam lambung tersebut. Tips yang lebih spesifik mungkin dengan menghindari makanan-makanan yang proinflamasi seperti makanan yang tinggi kadar gulanya, tinggi kadar lemak transnya, tepung-tepungan, processed food, alkohol, dan lain-lain. Karena makanan-makanan yang proinflamasi bisa memperparah kondisi asam lambung kita. Namanya juga proinflamasi. Batasi dulu sementara, ganti dulu dengan makanan-makanan yang padat nutrisi dan minim pemrosesan. Kemudian lanjutkan dengan olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, hidrasi yang cukup, dan jangan lupa manajemen stres. Hindari stres, karena stres bisa menjadi pemicu kumatnya asam lambung kita. Ada baiknya sebelum kita memulai diet menurunkan berat badan, konsultasi dulu ke dokter atau tenaga ahli terlebih dahulu. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Hai Kak Adit, mau nanya dong Kak, aku tadinya gemuk Kak, sekarang udah diet dan berhasil turun berat badan Kak. Tapi setelah nonton video kakak yang kurus tapi gemuk, kayaknya aku termasuk skinny fat nih sekarang Kak.
Pertanyaannya, aku harus ngapain Kak? Turunin lemaknya dulu apa naikin massa ototnya dulu Kak? Dijawab dong Kak, please. Makasih Kak. Wah, makasih ya udah nonton video saya. Jadi terharu. Tenang, pasti dijawab kok, please. Bercanda ya, bercanda. Kondisi skinny fat. Harusnya ngurangin lemaknya dulu atau nambahin massa ototnya lebih dulu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu dong, please. Untuk menambah massa otot tentu kita harus berolahraga yang melatih massa otot. Nah pertanyaannya, apakah udah sering dilakukan? Istilahnya masih newbie nggak ini? Massa ototnya kira-kira udah banyak atau masih sedikit? Kalau lihat dari definisi yang ada di video tersebut, definisi skinny fat, tentu massa ototnya harusnya masih sedikit ya. Kalau benar massa ototnya masih sedikit, bisa melakukan keduanya bersamaan. Caranya gimana? Caranya sudah tentu dengan menerapkan pola hidup yang sehat, olahraga yang rutin, olahraga yang melatih massa otot, cukupi kebutuhan gizinya, terutama protein kalau ngomongin otot, cukup istirahat, manajemen stres yang baik, dan hidrasi. Ketika hal tersebut dilakukan, maka secara otomatis keduanya akan berjalan. Massa lemaknya akan turun dan massa ototnya akan naik. Sampai kapan? Sampai kalian tahu, sadar apa yang harus difokuskan lebih dulu. Nanti akan terlihat mana yang harus difokuskan lebih dulu. Menurunkan lemaknya atau menambah massa ototnya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Mas Adit mau nanya, Mas, saya sudah diet kira-kira sekitar 4 bulanan. Mulai diet karena sudah capek dibully terus-terusan sama teman-teman dan keluarga. Bahkan sama ibu sendiri. Katanya siapa yang mau nikahin kalau gemuk gini. Berat badan sih udah turun banyak 17 kiloan. Tapi 1 bulan terakhir saya sering ngerasa bersalah kalau bablas makannya. Langsung ngerasa gagal dan stres. Pernah juga saya mencoba memuntahkan kembali apa yang sudah saya makan. Tapi lama-lama saya takut Mas. Bisa bahaya nggak Mas ini kalau diterus-terusin? Terus saya harus ngapain ya Mas? Semoga dibales dan terima kasih sebelumnya Mas. Duh, yang seperti ini mau bercanda tapi gimana gitu. Skip dulu lah ya jokesnya. Merasa bersalah berlebihan ketika bablas makannya. Bahkan berusaha dikeluarkan kembali dengan cara dimuntahkan. Hal ini sudah tidak wajar. Sudah masuk ke gejala eating disorder. Hal ini bisa terjadi ketika memulai diet dengan mindset yang salah. Self-hate seperti yang mbaknya alami. Saya tahu rasanya dibully ketika sedang gemuk obesitas. Karena dulunya saya juga gemuk, 108 kilo berat saya. Jadi saya paham rasanya. Untungnya keluarga inti saya tidak ikut membuli. Hanya sering mengingatkan untuk mengurangi berat badan karena bisa berbahaya bagi kesehatan. Walaupun ngingetinnya juga sih. Tapi ya sudah, kita fokus dulu ke penanganannya untuk kasus mbaknya. Bicarakan dengan keluarga inti tentang kondisi mbaknya sekarang, terutama pada ibu. Mintalah kepada ibu untuk menemani pergi konsultasi ke tenaga ahli. Bisa ke dokter atau ke psikolog atau psikiater. Sebelum kondisi eating disordernya makin bertambah parah. Mungkin akan butuh waktu dan proses untuk menyembuhkan gejala eating disorder tersebut. Tergantung seberapa parah. Semoga sih masih di tahap awal ya. Nah, kenapa si ibu harus ikut mendampingi? Supaya si ibu bisa mendengar langsung nih kondisi mbaknya dari tenaga ahli tersebut. Dan diharapkan bisa menjadi support system yang baik untuk proses pemulihan mbaknya nantinya. Yang mau saya pesan untuk mbaknya, benar, obesitas bisa berbahaya bagi kesehatan. Tetapi ketika kita menurunkan berat badan dengan cara yang salah juga berbahaya bagi kesehatan. Mindsetnya dulu harus dikoreksi. Mulailah diet dengan mindset yang benar karena self-love. Ketika kita diet dengan mindset yang sudah benar, maka fokusnya akan berbeda. Fokus kita akan lebih ke memperbaiki kesehatan,
memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dan hasilnya, berat badan kita juga akan ikut menyesuaikan ke arah yang lebih sehat. Semoga kasus mbaknya cepat selesai, kondisi mbaknya cepat membaik. Oke, sampai di sini dulu Q&A kita hari ini. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM langsung ke IG saya. Buat yang belum subscribe, subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, closing dong! Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Banyak kecukir. Tetapi jangan self-diagnose. Self apa? Penyakit asam lambung atau gastroesophageal. Penyakit asam lambung atau penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease. Reflux.